Mengundang nggak? Oh, kita tuh ya mungkin dia juga sudah melihat, mendengar kabar baik kami tanpa mengurangi rasa hormat. Sebenarnya bukannya tidak mau mengundang semua orang, kan memang lagi seperti ini. Dan memang kita mau cari kehidmatan. Ya yang penting mau datang atau enggak, mudah-mudahan bisa mendoakan, saling mendoakan yang terbaik ya sayang. Alhamdulillah. Finally ya, karena apa namanya? Ternyata benar, kita tuh sekarang lagi menikmati hasil dari yang namanya proses ya sayang. Nggak, hasil dari kemarin kan dari beberapa bulan gitu nyiapin ini. Dari pas niat dia memang serius gitu kan, ternyata dia realisasikan. Dan kita sama-sama apa ya, membangun juga akhirnya bisa terlaksana dengan baik acara ini. Alhamdulillah. Dilancarin semuanya. Tadi udah agak-agak mendung, tapi tiba-tiba kebuka lagi awannya, Masya Allah. Itu tuh benar-benar yang ya suatu hadiah banget dari Allah. Mudah-mudahan diberkahi lah semuanya. Amin ya Allah. Tadi pas akad gimana suasananya? Nangis sudah seperti apa? Aku deg-degan banget karena aku dari semalam tuh sampai jam 3 subuh masih ngurusin undangan gitu kan. Banyak yang nanyain gitu, langsung japri ke aku gitu, kayak gitu-gitu. Karena kan kita membatasi juga tamu undangan. Kita mengikuti semua protokoler kesehatan juga. Beberapa orang yang memang sudah kita konfirmasi, ternyata mereka konfirmasi ulang, jadinya aku harus balesin satu-satu. Jadi 2:30 tuh baru bisa istirahat. Deg-degan lah, dari tadi mulai make up, takut keburu-buru, takut hujan. Wah udah apa namanya, di foto-foto sama orang udah kayak oke, ya apa tadi gitu-gitu. Aku bilang maaf ya, ternyata bener-bener apa ya, kita akan memaklumi kondisi pengantin tuh seperti itu. Se-nice-nya di foto, tapi pikirannya pasti kemana-mana. Ya banyak hal yang dipikirin. Tapi alhamdulillah setelah selesai akad, teman-teman terima kasih sudah mengerti, memahami. Alhamdulillah setelah akad kita udah kayak plong banget gitu. Kalau tadi pas persiapan itu muka aja susah senyum gitu, kayak udahlah, ngerasain mungkin ya nanti juga teman-teman yang mau menjadi pengantin ya ngerasain gimana gugupnya, gimana pengen hikmatnya, dan bagaimana nikmatnya, serunya deg-degser menuju akad. Ya sayang. Iya sayang. Ya. Iya. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala akadnya diberi kelancaran. Sempet deg-degan karena udah rintik hujan, udah turun, udah titik-titik hujan tuh udah turun. Tapi kita ya dalam hati berdoa terus, pasrah, ikhlas. Ya apapun yang terjadi, yakun fayakun, terjadilah. Yang pasti niat ibadah, niat baik memang harus segerakan. Jadi ini aku lagi ini kan, mereka pada ngedoain. Mereka tuh tahu banget prosesnya sayang. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Terus banyak banget yang nggak percaya, itu mah palingan juga cuma sebentaran gitu. Ternyata bisa sampai nikah, dikawal sampai halal. Kawal sampai halal. Mantap. Makasih berkat teman-teman media juga sayang. Berkat teman-teman media, berkat netizen semuanya. Netizen, teman-teman pemirsa yang mendoakan, semoga doa-doa teman-teman bisa berbalik menjadi kebaikan. Amin. Sedih banget ya, aku kayak udah lama nggak ngedengar alunan-alunan kecapi suling ya, dengan suasana di sini di Green Forest yang benar-benar Green Forest ya. Jadi suasana menyatu dengan alam ditambah dengan kehikmatan alunan musik dari Inten Dewangga itu Sunda banget gitu, sampai kayak baru dinyanyiin ngehaluang aja udah hatiku bergetar gitu. Jalan menuju ke meja akad aja udah wow gitu. Ada yang megangin nggak ya ini? Ada yang megangin nggak? Iya, kayak ya berusaha untuk apa ya namanya, stay cool, berusaha untuk tenang, cantik gitu kan. Tapi ya tetap pas udah nyampe meja akad itu aku kayak gini, berdoa karena takut hujan. Berdoa terus takut hujan dan biar lancar semuanya. Karena kita berdua, jujur ini acara emang kita siapin berdua, maksudnya konsep semua segalanya tuh kita siapin berdua gitu. Jadi kita mikirin banget, kita terjun langsung. Hal teknis kita kerjain juga banyak. Teknis kita kerjain banyak gitu, terjun langsung sampai banyak pelajaran yang kita dapat dari menyiapkan pernikahan ini. Tapi indah banget, kita ambil positifnya, kita jadi belajar dan jadi tahu gitu kalau nanti suatu saat
mungkin teman-teman juga mau menjelang pernikahan, Ya. kita tahu apa yang kalian rasain gitu. Mm-mm. Kayak gitu-gitu. Mungkin ntar kita sharing deh ya. Ya. Kira-kira trik-trik apa aja dan persiapan yang apa aja yang nggak boleh kelewat untuk menjelang persiapan pernikahan. Mungkin teh konsep itu sendiri temanya, terus ini kan outdoor, kenapa pilih outdoor? Pilih outdoor memang karena aku sama Danu kita dua-duanya suka dengan alam. Nggak tahu kenapa energi negatif kita buang gitu dan kita serap energi positif dari alam. Nah ini di sini tuh di Green Forest ini cocok banget karena memang ini kan di daerah atas nih, daerah Lembang. Jadi view-nya juga tadi gunung, Tangkuban Perahu. Jadi bener-bener kayak menyaksikan kebahagiaan kami. Mudah-mudahan doa-doa dari semua yang hadir tadi tuh udah bisa diangkat kabul. Amin. Naik ke atas sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Itu sih jadi sama ada pertimbangan karena COVID. Ya. Jadi kalau di ruangan kan jadi kayaknya better di ruang Ruang terbuka, terbuka, ya. iya, Dan benar. lebih luas gitu. Jadi insya Allah kayak kita juga tetap memperhatikan protokolnya kesehatan. kesehatan. Untuk nuansanya juga kayaknya katanya putih-putih, ini gimana tetap memilihnya teh? Iya. Sebenarnya lebih pengen ke Padahal aku suka hitam ya. iya, dia tuh nggak mau banget Iya, kontras warna-warna. banget. Jadi emang gitu sayang. Oh, gitu ya? Akan nikah kamu mau hitam. Oh, emang nggak boleh hitam ya? Nikah di mana? Ya maaf ya bisa. Oh iya. Ya, biasa. Ini Urusan dia- rumah tangga ya. Dia suka banget warna hitam, tapi pas ketika kita ikutin adat, maksudnya adat tuh kan aku dari Sunda, dia juga dari Sunda. Dipadukan dengan tadi alunan kecapi suling, nuansa alam yang begitu kental. Iya. Orang-orang semua kayak mendoakan, ikut tegang, kita jadi kayak ikut merinding, bulu semua Hikmat ya. banget, alhamdulillah. Iya benar. Jadi kita menikmati banget. Kenapa putih-putih? Ya mudah-mudahan apapun yang kita niatkan itu putih, bersih, apapun Amin. yang kita niatkan menjadi sesuatu yang memang cerah ke depannya untuk masa depan kita. Amin, Masya Allah. Tapi bagus kan? Bagus nggak sih? Siapa dulu? Terima kasih. Berkat kebaya. Berkat kebaya. Yang Ya. Masya Allah. Flash sale. Tapi ini ya, kemarin karena kita mungkin bukannya kita nggak mau nge-share ke rame-rame karena mungkin kita juga mengikuti protokol kesehatan, Ya. undangan terbatas seperti itu. 11 ini cantik banget. Sebenarnya niat kita mah dari 10. 10-10. Oh ya, niatnya lagi sebelumnya 99. 99. Kan niat mah ya itu tadi, kita banyak niat tapi belum tentukan yang mana yang terbaik dari Allah. Akhirnya sampailah di titik 11, 20. Gitu ya, sayang kita dirayain sama online shop Sama semua. online shop. Iya semua, iya semua. Pada ikutan ya? Pada ikutan ya? Ikutan ya. Flash sale. Iya flash sale ya kan, iya. ikut memeriahkan. Mm-mm. Hari bahagia. Nangis bahagia ya, Iya. alhamdulillah. Nangis bahagia karena aku bisa merasakan kebahagiaan yang kami ciptakan, kami atur, kami buat, kami rencanakan sampai akhirnya di titik akad tadi. Terharunya, bersyukurnya, yaitu bisa disaksikan sama orang-orang yang aku sayang, terutama orang tua. Masih bisa ngelihat, menyaksikan Janet, ngajajabkeun kalau kata orang Sunda itu mengantarkan anaknya menuju ke rumah tangga masa depan yang lebih baik dengan hati yang senang, dengan kesehatan. Jadi itu benar-benar menurut aku itu lebih dari sekedar apa ya, kepuasan materi, lebih dari itu. Bahagianya, bangganya, bersyukurnya sama Allah, ya Allah, aku masih bisa megang tangan mama, tangan bapak gitu, dan doa mereka masih ngalir untuk Janet gitu. Apapun yang terjadi gitu. Jadi seneng aja, bahagia, alhamdulillah ya. Tapi yang pecah banget nangisnya pas sungkeman ya. Iya, kita dikasih kesempatan untuk sungkeman sama kedua orang tua. Kayak dari hati ke hati gitu ngobrolnya. Ngomongnya Dinasehatin. dinasehatin, bisik-bisik yang Dikasih. apa, bukan bisik-bisik, maksudnya benar-benar yang hikmat, menikmati semilir angin juga. Jadi benar-benar menambah suasana hati aku yang rasa syukur ini nih yang nggak kebendung. Iya. Masya Allah banget gitu, kayak ini tuh kayak pengen aku luapin lewat kebahagiaan, lewat share semua sesuatu yang positif itu sih intinya. Alhamdulillah hijab kabulnya berlangsung lancar, one take oke, jereng pokoknya.
Ya, gimana sayang? Yang gugup malah bapak. Yang gugup malah Bapak. Iya, Nah, mungkin bapak. karena bapakku itu kan ya mungkin kemarin Janet sempat gagal, Iya, jadi pas iya. tadi nikahin Janet lagi, ini terakhir pernikahan yang terakhir langgeng ke depannya, jadi bener-bener dengan segenap doa, segenap hati dan keinginan yang besar gitu, seorang bapak mengantarkan Janet ke pernikahan gitu, dengan apa bukan calon lagi, udah jadi masa depan Janet ke depan. Jadinya bapakku sampai nervous, mukanya pucet gitu ya. Jadi kelihatan banget, aku bilang, Pak, tenang, nggak apa-apa. Ya, itu. Bapakku emang orangnya seperti itu, jadi nggak bisa menyembunyikan perasaannya gitu. Iya, Mas Erwin tadi. Mas kawinnya apa sayang? 20 20 gram logam emas. Sebenarnya kita ngambil di 11 20 20 itunya sih Jadi yang utama. 1 Jadi di situ nominal uangnya 1.111.000 dengan 20 logam mulia. 20 gram. 20 gram emas Logam mulia. logam mulia. Hah? Maknanya karena itu kita kayak simbol dari 11 itu. Iya. Tanggal pernikahan kita. Sama tahun. Jadi kita hitungnya 11. Ternyata kalau disatuin itu jadi 1.111.000. Nah, tahunnya 20-nya kita simboliskan dengan emas 20 gram. Nah, itu tarik-tarikan bakakak katanya. Jadi itu kan memang simbolis adat Sunda, ada huap lingkung. Betul ya? Iya. Huap lingkung, jadi saling suap-suapan, saling memberi. Sebenarnya banyak banget arti dari apa yang tadi kita laksanakan, upacara adatnya. Sampai tadi ada tarik-tarikan bakakak. Jadi kita tuh kayak, ya mungkin dalam hidup ya seperti itu. Kita harus bekerja sama, kita harus saling. Kadang-kadang kita yang misalnya kalau aku lagi lagi mood, dianya bad mood, akunya yang harus saling melengkapi, saling menutupi kekurangan seperti itu. Suap-suapan tuh apa? Artinya tadi kan aku nyuapin kamu terus kamu nyuapin aku gitu kan? Apa artinya? Aku ngasih tapi aku siap untuk nyari lagi gitu ya. Nyari lagi rezeki, nyari rezeki. Jelas dong ngomongnya. Ngasih kamu rezeki terus tapi aku sambil nyari lagi. Apa? Rezeki nafkahin. Dia parah. Nafkahin. Sayang loh. kamu jelasinnya salah. Oh iya, Jadi huap iya, lingkung iya. itu. Gimana? Dia kan tugasnya untuk memberi dan mencari. Nah, itu. Untuk memberi rezeki dan mencari rezeki. Mencari kan bener kan? Iya. Mencari rezeki. Nggak pakai lagi. Oh iya. Eh, Oh iya benar. Mencari rezeki. ya sayang. Ini kan hari ini resepsinya di Bandung ya. Apakah ada kemungkinan menggelar resepsi kedua di Jakarta? Dengan lihat kondisi seperti ini, jujur aja tadinya tuh pengen keluarga inti saja kita laksanain syukuran kecil-kecilan ya sayangnya. Iya. Nikah secara keluarga inti yang bisa hadir. Kan kalau misalnya ngundang teman-teman belum bisa banyak orang-orang dan segala macamnya gitu. Jadi ya udah tadinya udah deh private aja gitu, maksudnya keluarga inti aja gitu. Ya. Tapi alhamdulillah ternyata sekarang PSBB-nya udah mulai longgar, terus juga kita selama menjaga protokoler kesehatan ternyata kita bisa ngundang, tapi tetap nggak bisa banyak, tetap dibatasi, tapi minimal teman-teman sahabat kita bisa hadir ya sayang. Kayak gitu. Ada Teh Wika dan nanti malam juga nggak tahu nih tadi tiba-tiba nge-WA saya tuh Mas Vicky mau datang katanya. Oh iya. Seru tuh, Vicky Prasetyo ya? Iya mau kenalan Iya. sama kamu sayang, Siap. mau ketemu katanya. Kok iya, siap. Iya. Pasti Katanya dong, kata Mas Vicky, silaturahmi. aku akan datang pokoknya. Wis. Tapi dia mau syuting dulu sayang. Syuting dulu. Aku bela-belain, kalau sempet kekejar jam 9, Datang. aku datang. Oke. Kalau enggak, aku tetap datang, gitu. Hah, apa sih? Ya. Jadi mudah-mudahan ya itu kan niat baik teman-teman ya, datang ke undangan, memberikan doa baik ya, mudah-mudahan berbalik baik gitu. Amin. Banyak juga teman-teman yang lain, ada KPG Darmanti, ada Ime tadi pagi, juga ada John Martin, ada teman-teman nanti malam datang ya. Gitu. Karena kita bagi antara akad sama resepsi, kita bagi tamunya supaya tidak terlalu ada kerumunan orang gitu. Akad tuh kebanyakan dari keluarga sih sebenarnya, keluarga inti dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki disaksikan dengan sahabat-sahabat terdekat yang memang mungkin mereka lagi pada di Bandung ya kebetulan. Dan kemarin Enggak sih ada yang niat banget kesini. ada yang Kayak Adli. Oh iya bener, dari Karawang Adi Fairuz sahabatnya
Danu dia Sini. datang beserta istri yang lagi hamil Angbin tuh. Luar biasa ya sayang. Niat, alhamdulillah. Makanya niat banget, mudah-mudahan dibalas deh kebaikannya semuanya. Amin, amin. Kayak gitu. Ya, jadi dari kemarin memang tim WO juga ngasih tahu, jadi tamu undangan dengan resepsi kita bedain, jadi harus ada konfirmasi datangnya di akad atau di resepsi gitu. Yang memantapkan Teteh sendiri untuk memilih Mas Danu menjadi pendamping dan sosok laki-laki yang seperti apa nih? Dalam. Boom. Wis. Gimana sayang? Ya, aku cari pendamping hidup tuh ya teman hidup susah senang apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus masing-masing saling menerima masa lalu. Kami berdua, kami tahu ini bukan suatu kebetulan, tapi ini udah jalan suratan dari Allah. Kenapa aku dipertemukan dengan Danu pun pasti Allah memberikan satu hikmah atau nggak bisa, ini adalah kebahagiaan dari apa yang sudah Janet alamin. Begitupun untuk Danu, dan kenapa mantap milih dia. Perempuan itu butuh kepastian, ya, butuh kepastian dan butuh keseriusan. Keseriusannya apa adalah dia bisa untuk membuktikan segala omongannya. Kalau dia nggak pernah janji sih orangnya, saya nggak mau janji karena janji itu berat. Jadi saya pengen nunjukin aja langsung dengan tindakan. Makanya dari setelah dia datang ke orang tua saya untuk minta serius, dia terus step by step untuk apa ya, untuk menuju lebih seriusnya lagi tuh dia tunjukin gitu. Makanya wow, dia nggak main-main gitu. Jadi sangat simpel sekali. Aku nggak tahu ya, walau alam, nggak bisa kita menilai orang dari dia mah dulu sempat jahat, pasti akan jahat selamanya. Oh dia mah baik, pasti nggak akan jahat. Itu kita nggak bisa untuk menentukan orang seperti itu. Aku hanya ngelihat niat dia baik, dia serius dengan apa yang dia ingin jalani, apa yang dia ingin tunjukkan sama aku. Dan ternyata dia melibatkan keluarganya, sampai melibatkan Allah kan, dari akad yang tadi udah terlaksana. Jadi menurut aku itu adalah suatu tanggung jawab yang besar untuk Danu gitu. Kenalnya berapa lama? Kalau kenal tuh dari bulan Januari, tapi kita berdua nggak ada tendensi untuk bisa berurusan pribadi, cinta-cintaan, hubungan gitu nggak ada ya. sama sekali. Karena pada saat itu kondisinya Janet juga lagi mulai menata diri setelah kemarin gagal. Gitu. Menata diri dulu, benahin dulu sambil membuka hati untuk orang lain. Jadi sebenarnya nggak cuma Danu sih, aku membuka hati untuk siapapun, dalam arti saya nggak tahu kan orang-orang yang mau baik, yang mau serius. Jadi benar-benar saya lihat dulu. Danu ini mungkin adalah seseorang yang hampir terlewat. Banyak kandidatnya. Enggak. Sayang jangan gitu. Oh iya. Iya kan wajar dong kan abis. Dan hebatnya dia tuh kayak nggak mau pacar-pacaran, emang maunya langsung serius, Janet. Jadi kita kenalnya tuh setelah kamu selesai kan. Kita sama-sama selesai. Kita kenal Januari ya kalau nggak salah. Tapi baru ketemunya tuh bukan Januari, Maret kalau nggak salah. Maret baru bisa ketemu, itu pun masih sebatas ngobrol tentang bisnis karena Janet waktu itu pengen sharing Business Week ya, pengen deh bangun usaha segala macam, mau dong sharing, akhirnya ketemu. Itu pun nggak ada tendensi untuk ketemu untuk ke arah yang serius atau enggak serius, malah ke arah yang pengen PDKT itu belum ada. Ya jadi benar-benar pure bisnis, sharing. Setelah itu kita ngobrol nyambung, ketawa-ketawa, baru kenal tuh kayak udah kenal lama banget gitu, sampai akhirnya ya udah kita lanjut chattingan. Ya April lah baru. Ya, April dia mulai menunjukkan bahwa lebih dari sekedar perhatian. Yeah. Kalau saya mau jujur aja, mau laki sehebat apapun, kalau dia tidak bisa menunjukkan keseriusannya, itu nothing buat aku. Ya, karena apa? Ya perempuan mah pengennya dikasih kepastian. Ya, nggak cuma dijanjiin kayak gitu. Ketika ngelihat dia kenapa hampir terlewatkan? Saya nggak suka dengan laki-laki yang cuek. Laki-laki yang tidak menghargai usaha atau enggak momen-momen penting gitu. Dalam arti kan saya udah ngusahain nih untuk ketemu sama dia beberapa kali, pengen sharing bisnis, cuma sekali ketemu doang gitu. Pas udah yang kedua kali, ini gimana dong mau realisasi bisnis kita ke depan. Dianya saking sibuk segala macam, padahal benar dia sibuk. Dan juga pada saat itu kan aku masih dekat sama siapa, dia juga dekat sama siapa, kita sama-sama dalam pencarian pada saat itu. Jadi benar-benar yang ya udahlah, dia mah udah nggak benar, udah
Kalau ada telepon dari dia, bukan dari Danu, ke asisten aku, jangan pernah diangkat. Udah close buat dia. Itu udah kayak gitu. Gara-gara aku nggak suka laki-laki yang nggak nggak ngasih info atau nggak HP nggak diangkat kayak gitu-gitu. Aku Jadi nggak pernah suka. ada satu kali kita janjian meeting, terus tiba-tiba dia udah sampai lokasi, aku ada meeting mendadak, Iya. penting. Sampai akhirnya dia ya udah ya kita reschedule aja. Dia tuh marah banget, kecewa banget. Iyalah karena kita udah bela-belain habis Iya. syuting apa kan ya. Gitu sampai nyempet-nyempetin gitu kan beberapa kali dianya mangkir mulu. Wah, dah. Dan bye, yang menariknya adalah sebelum saya ketemu sama orang tuanya, ada kandidat yang lain nih yang mau janji ketemu dulu, tapi dia masih sebatas janji ya. Iya, mau datang ke orang tua. Iya, mendatang ke orang tua. Saya kan nggak bisa janji, saya bilang langsung eksekusi, udah langsung ketemu aja. Ya laki-laki. Oh, kamu mah Yang ini penting- ngelibas jadi Ngelibas. nyela. Ya, ya. Iya. Karena itu dia niat serius, niat baik. Karena apa juga? Karena yang namanya pacar-pacaran kan pasti apa ya? Ada prosesnya lagi. Enggak, ibaratnya kayak Sesuatu yang belum pasti. belum komitmen yang benar-benar komitmen, jadi kan kita masih bisa kemana-mana lah ibaratnya Iya. gitu ya. Jadi bisa dibilang ini bukan terburu-buru banget, bukan cepet banget atau bukan lama banget juga. Ini semua udah kita perhitungkan dan Perhitungkan. alhamdulillah semuanya kayak dikasih kelancaran sama Allah. Iya, kita juga nggak ngerti padahal jujur aja kalau keraguan pasti ada masing-masing apalagi Iya. kita pernah gagal ya. Wih, pas dibilang ayo kita nikah, itu berkecambuk dalam hati. Langsung Ya. depan orang tuanya tapi ngomongnya. Saya mau Pak, Mas saya mau serius. Saya nggak mau pacar-pacaran. Saya mau Iya. niat baik, insya Allah saya mau nikahin. Jadi aku langsung, Jangan. kamu tadi datang ke sini pesan buat makan malam doang kok kamu gitu. Iya, sendirian. Jadi Luar biasa. Itu- Kok berani amat ya aku ya? nggak ngerti juga apa sih Iya. kamu takut aku Niat baik. ambil orang apa gimana? Tapi apa sih Mas Danu yang membuat yakin menikahi Ya, yang membuat yakin adalah Janet ya bisa dibilang bukan apa ya, orangnya nggak neko-neko, orangnya juga kerja terus gitu ya, lurus-lurus aja. Terus kita saling terkait dan terikat, kita chemistry-nya dapet. Terus dia tuh orangnya treatmentnya bagus banget. Saya pernah bilang gini di dalam hati, kalau aja ada perempuan yang bisa ngerubah saya ke arah yang lebih baik dalam segi apapun lah, saya pasti langsung seriusin. Dan ternyata dia orangnya gitu. Padahal pada saat itu kamu lagi sama siapa? Ya ada, lagi sama siapa gitu, lagi ya proses pencarian gitu, tapi belum ketemu aja. Nah sampai akhirnya ketemu dia secara treatment bisa gitu, nggak mengintervensi, nggak pernah kamu tuh aku nggak suka ya kamu kayak gini, kamu nggak boleh ini ya, nggak pernah kayak gitu. Jadi ada cara-cara khusus yang dia lakuin yang ngebuat mata saya tuh kebuka. Oh iya, saya kayaknya butuh sosok perempuan seperti dia, bukan yang dimau tapi yang dibutuh. Karena kalau yang dimau pasti nggak akan ada habisnya gitu kan. Yang dibutuh ini kayaknya yang saya butuh, bisa ngerubah ke arah yang lebih baik. Ya insya Allah saya juga pasti akan memberikan yang terbaik. teman-teman hanya untuk dua pertanyaan lagi silakan. Ya. Mas Danu, seberapa sulit meluluhkan hati menjanet sehingga Ya. maju ke jenjang yang serius? Sempat jual mahal nggak terjadi waktu? Enggak sih, alhamdulillah take and give ya. Jadi ketika kan kita juga harus sadar diri ketika kita ngechat atau merhatiin seseorang tapi seseorang yang nggak ada feedback, ya pasti kan berarti emang nggak ada salingan. Tapi kalau proses cepat atau enggaknya ya lumayan lama sih sebenarnya ya. Iya. Karena kita sempat lost contact dulu, terus sampai akhirnya kita ketemu lagi pun kamu cerita semuanya ya. Iya, tentang masa lalu aku. Tentang masa lalu dia ngebuka semuanya segala macam. Aku bener-bener pengen nyari seseorang deh yang serius bla bla bla. Ya kita kan sama-sama kosong ya, sama-sama jomblo gitu ya udah. Dan itu pun kita bener-bener ngebuka semua loh, dalam arti Semua masa lalu. Iya, Kita kamu harus tahu semua masa lalu aku. Dia harus tahu aku seperti apa pengennya. Jadi aku tuh dari awal aku nggak mau ada yang kebohongan sedikit pun. Iya, iya. Jadi apapun mau itu pahit mau itu asem diomongin di awal. Gitu. Jangan sampai nanti suatu saat aku ngedengar hal-hal yang dan Iya. ternyata memang kita sama-sama bisa saling terbuka. Sampai sebelum komitmen tuh, coba handphone kamu sini. Sini WhatsApp-nya. Ini siapa? gitu. Jadi emang ya semua udah terbuka dulu, udah clear dulu, baru kita jalanin ke depan enakan gitu. Nggak ada yang gitu. Mungkin sebelumnya satu pertanyaan aja ya. Iya. Anggapan soal mohon maaf belum selesai perkara sama yang sebelumnya sama Perkara apa nih? kategori Oh. macam, tapi udah
sama-sama ngundang nggak sih? Sebenarnya gini, tidak ada nggak relate gitu ya. Maksudnya ini kan untuk kehidupan masa depan saya, itu masa lalu saya gitu loh. Ya oke lah, kasus kemarin ya itu adalah mungkin efek dari masa lalu saya. Tetap saya jalanin. Nah ini untuk masa depan juga jangan terhambat cuma gara-gara masa lalu ini. Jangan terhambat gara-gara kasus yang memang menurut saya sih ini buatan gitu kan. Nggak bisa kalau Allah udah kun payakun mempertemukan dengan pendamping saya. Jujur saya tipe orang yang siapapun nggak mungkin dong bisa hidup sendiri gitu. Pasti butuh berkesinambungan sama yang lain, butuh kerjasama dan segala macam. Dan aku tuh tidak banyak melibatkan orang dalam hidup saya, tapi saya langsung cari pendamping hidup yang bisa dibilang bahwa saya cuma butuh dia untuk bisa sama-sama menjalani ke depan. Saya nggak butuh orang banyak gitu loh. Jadi makanya untuk masa depan kenapa tiba-tiba saya harus nentuin nikah walaupun masih ada kasus, ya sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Dua rules yang berbeda, tapi dua-duanya tetap saya jalanin, dua-duanya tetap saya maksimalkan ke depan untuk yang kasus Gonogini ini cepat selesai juga, dan untuk masa depan tetap saya rancang. Saya nggak mau kehilangan momen penting dan waktu ya cuma gara-gara itu aja. Hah? Honeymoon. Kamu maunya kemana? Kemana aja asalkan sama kamu. Belum juga nih. Kadang-kadang nggak penting kan? Nggak, Coba nggak. aku mau nanti ke sana, misalnya aku ke San Francisco lah, jauh tuh. Tapi nggak sama kamu ya gimana? Iya benar, percuma ya. Iya percuma, jadi nggak apa-apa asalkan sama kamu kita bareng-bareng. Ini Apalagi kesini dia. Parompong tapi berduaan ya. Iya, di Parongpong mendingan. Iya, iya, Enak, dingin, suasananya mendukung ya. Cakung. Iya. Saya ada kakak bukan diundang maksudnya dengan masalah kemarin diundang nggak sih? Masing-masing. Hah? Masing-masing undang nggak sih? Mengundang nggak? Oh, kita tuh ya mungkin dia juga sudah melihat, mendengar kabar baik kami tanpa mengurangi rasa hormat. Sebenarnya bukannya tidak mau mengundang semua orang, kan memang lagi seperti ini. Dan memang kita mau cari kehidmatan. Ya yang penting mau datang atau enggak, mudah-mudahan bisa mendoakan, saling mendoakan yang terbaik ya saya. Iya. Ya kayak gitu. Itu yang paling penting, saling mendoakan. Saling mendoakan yang terbaik. Itu Iya. mau mantan, mau siapapun yang pernah tersakiti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya di kehidupan kita yang baru, hari kemarin masa lalu kita, hari ini kan masa depan kita untuk kedepannya. Jadi mudah-mudahan dari mulai hari sekarang dan kedepannya kita bisa saling membuka, melapangkan diri untuk saling memaafkan. Yang pernah tersakiti baik maupun yang menyakiti ya kita udah maafin, dan Ya. tolong juga kalau kita ada salah dimaafin. Ya, Gitu ya. Saling mendoakan. enggak sama. Makanya aku aja sama dia kan nggak kenal sebelumnya gitu, apalagi ya sama mantan gitu. Nggak tahu kalau nggak tahu mereka mantan sama mantan kenal nggak? Oh, nggak tahu. Ya, kamu Nggak jauh tahu. lagi deh ya. Ini Aja ya. marah banget. Ayo, sayang mau kemana honeymoonnya? Nggak, jadi karena emang pandemi kan. Ya, Iya. ayo dong. Gas lah. Ini gas sih kita. Aku Enggak. pengen cepet-cepet punya anak. kan? Doain ya. Insya Allah. Hah? Enggak, kita nggak banyak sih, 4. Ya udah, berapa? Kan satu-satu 2 ya? sayang. Iya. Ya sedikasihnya aja sama Allah. Yang penting untuk anak pertama nih mudah-mudahan ya cepat Iya. dikasihnya sama Allah. Amin. Amin. Iya. Teman-teman. Ya karena tadinya kita pengen kemana, ke luar ya, tapi Iya, kan belum lagi kayak bisa. gini belum bisa. Jadi paling di Indonesia ya standar. Indonesia juga indah. Bajo paling ya indah. Ya Labuan Bajo. seru Bajo kayaknya, paling Sumba ya. Sumba. LOB seru banget tuh. Keren, Living on keren, Boot. keren. Jadi ya memang kita udah konsepin, mudah-mudahan masih bisa keliling di Indonesia.